Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Purnami selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menyimak materi pada pertemuan kali ini. Di sini kami akan menyampaikan mengenai tipe-tipe belajar yang akan disampaikan oleh Apriliana Indah Lestari, Aulia Ulmuhaimah, dan Anissa Qoturnada Munawarah. Pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai tentang apa yang mempengaruhi proses pembelajaran itu. Nah, tipe-tipe belajar sendiri dibagi menjadi 8, yaitu ada signal learning, stimulus response learning, chaining, verbal associatory, discombination learning, concept learning, role learning, and problem solving. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai signal learning atau belajar isyarat tanda. Tipe belajar ini adalah proses penguasaan pola-pola tingkah laku yang bersifat involuntary atau tidak disengaja dan tidak disadari. Nah, pada tipe ini dapat diartikan sebagai penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat involuntary. Dalam tipe ini terlibat aspek reaksi emosional di dalamnya. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini adalah diberikan stimulus atau sinyal secara serempak dan berupa perangsangan tertentu secara berulang kali. Signal learning ini mirip dengan conditioning menurut Pavlov yang timbul setelah sejumlah pengalaman tertentu. Respon yang ditimbulkan bersifat umum dan emosional, selain timbul dengan tidak disengaja dan tidak dapat dikuasai. Pada tipe pembelajaran kali ini dapat diambil contoh seperti aba-aba siap. Nah, aba-aba siap merupakan suatu sinyal atau isyarat mengambil sikap tertentu. Atau contoh yang lainnya itu seperti kita melihat wajah seseorang yang kita senangi, maka itu merupakan isyarat yang menimbulkan perasaan senang itu muncul. Ada juga sesuatu yang dapat menimbulkan rasa takut, yaitu ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi. Misalnya ketika kita melihat ular. Nah, pada saat itu akan muncul isyarat yang menimbulkan perasaan takut. Nah, belajar isyarat mirip dengan conditional response atau respon bersyarat seperti menutup mulut dengan telunjuk, isyarat mengambil sikap tidak bicara, lambaian tangan, isyarat untuk datang mendekat, menutup mulut, dan lambaian tangan adalah isyarat, sedangkan diam dan datang adalah respon. Tipe belajar semacam ini dilakukan dengan merespon suatu isyarat. Jadi, respon yang dilakukan itu bersifat umum, kabur dan emosional. Menurut Trimble, bentuk belajar semacam ini biasanya bersifat tidak disadari dalam arti respon yang secara tidak sadar. Kemudian, materi yang kedua yaitu mengenai stimulus response learning. Nah, tipe belajar ini termasuk classical condition atau belajar dengan trial and error. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini adalah faktor reinforcement. Nah, stimulus response learning itu seperti proses belajar bahasa pada anak-anak yang merupakan proses yang serupa. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini adalah dengan yang tadi, faktor reinforcement, di mana waktu antara stimulus pertama dan berikutnya amat sangat penting. Seperti contohnya anak kecil itu diajarkan memberi salam kepada seseorang yang datang, seperti ayo adik,
memberi salam dahulu. Ayo tangannya gimana, salamnya gimana, atau assalamualaikum gitu. Nah, ucapan assalamualaikum atau memberikan tangan untuk disalami merupakan stimulus yang menimbulkan respon. Berbeda dengan belajar isyarat, respon bersifat umum, kabur, dan emosional. Nah, jadi belajar stimulus respon sama dengan teori asosiasi. Setiap respon dapat diperkuat dengan reinforcement. Hal ini berlaku pula pada tipe belajar stimulus respon. Nah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Auliaul Muhimmah dan dilanjutkan oleh Saudari Anissa Khotrun Nada Munawarah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sekian. Yang ketiga, shining atau mempertautkan. Tipe shining ini disebut juga belajar membentuk rangkaian tingkah laku. Proses belajar ini berlangsung dengan menghubungkan gerakan yang satu dengan gerakan yang lain. Seperti contoh, masuk ke kelas, duduk, ambil buku, dan lain-lain. Keempat, verbal associatory atau shining verbal. Tipe ini memberikan reaksi verbal pada stimulus yang datang. Seperti halnya, suatu kalimat, unsur itu berbangun limas, adalah contoh asosiasi verbal. Seseorang dapat menyatakan bahwa unsur berbangun limas kalau ia mengetahui berbagai bangun, seperti balok, kubus, atau kerucut. Hubungan atau asosiasi verbal terbentuk jika unsur-unsurnya terdapat dalam urutan tertentu, yang satu mengikuti yang lain. Yang kelima, discrimination learning atau belajar membedakan. Dalam tahap ini, siswa mengadakan seleksi dan pemilihan atas perangsang atau stimulus serta memilih respon yang sesuai dengan stimulus tersebut. Contohnya, anak dapat mengenal berbagai merek mobil beserta namanya, walaupun tampaknya mobil itu banyak bersamaan. Demikian pula, ia dapat membedakan manusia yang satu dari yang lain, juga tanaman, binatang, dan lain-lain. Yang keenam, konsep learning atau belajar konsep. Setelah melalui proses membedakan serta menemukan persamaan karakteristik, selanjutnya akan diperoleh pengertian atau konsep tertentu. Dengan berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objeknya, ia membentuk suatu pengertian atau konsep. Kondisi utama yang diperlukan peserta didik dapat menguasai kemahiran diskriminasi untuk mengklasifikasikan objek-objek ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik yang sama dan proses kognitif fundamental sebelumnya. Misalnya, pensil, buku, ballpoint, dan lain-lain diklasifikasikan menjadi satu kategori alat tulis. Ketujuh, rule learning, belajar membuat generalisasi atau hukum. Pada tingkat ini, siswa mengadakan kombinasi dari berbagai konsep dengan mengoperasikan logika, baik induktif, deduktif, analisis, dan lain-lain, sehingga siswa dapat menemukan kesimpulan berupa hukum, aturan, dan lain-lain. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam pelajaran di sekolah. Banyak aturan yang perlu diketahui oleh setiap anak didik. Aturan ini terdapat dalam tiap mata pelajaran. Contoh sederhana saja, sebuah rumus perkalian, misalnya 6 kali 2 sama dengan 2 kali 6, sehingga terbentuk aturan atau hukum dalam matematika bahwa seorang matematikawan dengan menggunakan dalil atau hukum komutatif. Hukum ini berarti A kali B sama dengan B kali A. Yang kedelapan, problem solving, pemecahan masalah. Dengan menggunakan hukum, dalil yang ada, siswa dapat merumuskan dan memecahkan masalah. Proses belajar problem solving berlangsung dalam beberapa tahap sistematis yang dapat dilakukan dengan pertama, merumuskan dan menegaskan masalah. Kedua, mencari fakta pendukung dan merumuskan hipotesis. Ketiga, mengevaluasi alternatif pemecahan yang dikembangkan. Keempat,
mengadakan pengujian atau verifikasi. Tipe belajar problem solving merupakan hierarki paling tinggi di antara tipe belajar lain dan memiliki tingkat kesulitan yang lebih kompleks, di mana pada tingkat ini, para peserta didik memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik yang mempergunakan berbagai kaidah yang telah dikuasainya. Contoh, mencari selisih kuadrat dua bilangan yang sudah diketahui jumlah dan selisihnya. Maka siswa harus menghitung kuadrat pada bilangan pertama, kemudian menghitung kuadrat pada bilangan kedua. Setelah menemukan hasil dari masing-masing bilangan tersebut, maka anak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mencari selisih dari kedua bilangan tersebut. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat. Dan sebagai bukti hadir, mohon ditulis dengan nama, NIM, hadir, dan dilanjutkan dengan pertanyaan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih kepada kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.